Halo, halo tes. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace dengan NIM A11 2021 13814. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan secara keseluruhan terkait codingan saya dari tugas workshop pada tanggal 4 Januari kemarin, yaitu bimbingan karir, guna persiapan uji sertifikasi LSP. Nah, jadi langsung saja codingannya. Yang pertama itu saya mengumpulkan data. Jadi, data yang diambil itu diberikan langsung oleh Pak Junta. Di sini kita menggunakan, di sini saya tidak menggunakan dari Drive ya. Jadi saya upload upload langsung dari file saja karena memang suka error and trial kalau misalnya ditaruh di Drive itu mungkin nanti agak lebih sulit untuk masukin keluarin seperti itu. Nah, di sini yang pertama saya memanggil si datasetnya ini. Nah, terus ketika saya panggil datahead, ini bisa dilihat ya bahwa nama dari kolom-kolom ini tuh namanya aneh, kayak sama seperti isi dari kolom tersebut. Kayak ini apa isinya mid, tapi namanya juga mid. Kemudian ini juga namanya low, tapi isinya seperti ini gitu. Nah, ketika dipanggil data info, hasilnya juga seperti ini. Jadi namanya itu kurang tepat. Nah, kemarin itu Pak Junta itu memberikan post operative names-nya. Jadi di sini itu ada atributnya atau nama dari fiturnya yang dimana kita harus memasukkan ke dalam datasetnya agar namanya itu tidak seperti ini lagi ya, seperti mid, low, excellent, mid satu, stable, stable satu dan sebagainya. Nah, di sini saya memanggil nama fitur, ada passion number, ada di passion number sampai decision, EDM, DECS. Nah, ini ada 10 nama fitur ya. Terus kita panggil nama fitur, kemudian kita masukin ke tiap kolomnya. Terus kita coba panggil data head-nya dan ini sudah langsung masuk. Sudah langsung masuk semuanya. Nah, kemudian di sini ada tahapan menelaah data. Nah, di sini itu ya untuk melihat apakah data ini tuh sudah sesuai atau belum sebelum kita masuk ke langkah validasi. Di sini saya memanggil data info. Dia ini menunjukkan apa kolomnya, kemudian data type-nya dan juga jumlah dari per kolomnya, jumlah data per kolomnya. Jadi di sini mereka berjumlah 89 semua dengan kolom numerik itu hanya passion number, sedangkan yang lainnya itu merupakan kolom kategorikal. Kemudian coba kita pengen data head-nya seperti tadi dan hasil juga masih sama, data tail-nya juga masih sama. Kemudian untuk describe di sini karena memang yang numerik hanya passion number, jadinya ya hanya passion number saja yang terbaca untuk statistiknya karena memang ini untuk menghitung rata-rata, kemudian min-nya dan max-nya dan sebagainya. Kemudian eh di sini saya coba untuk memanggil distribusi per kolomnya. Nah, ketika dilihat ya, di sini distribusi untuk passion number sangat rata, kemudian ada distribusi L-core-nya, ada distribusi L-serve, distribusi LO2, kemudian distribusi LBP, terus serve STBL, core STBL, BP STBL, distribusi comfort, kemudian ada distribusi target yaitu distribusi decision ADM DECS. Nah, ini nantinya ada beberapa yang harus dibersihkan agar dapat memaksimalkan ketika kita akan melatih sebuah model dari dataset yang mau kita olah nanti. Nah, selanjutnya setelah kita selesai dengan penelaahan dataset kita, kita masuk ke bagian validasi data. Nah, di sini seperti biasa kita mengecek apakah dataset ini tuh mumpuni dengan cara apakah ada missing value atau tidak. Karena missing value ini sangat berpengaruh terhadap bagus atau tidaknya sebuah dataset. Di sini kita mengecek eh, apa keberadaan missing value dan kita dapat nih ada LO2 yang ada 9 missing value, kemudian source STBL dapat 9, terus convert ada 9 dan decision ada 1. Kemudian kita juga mengecek apakah ada data yang duplikat.
Nah, di sini bisa kita lihat belum ada data yang duplikat atau mungkin tidak ada ya. Kemudian, di sini saya coba untuk mengecek, ini sangat penting ya untuk mengecek distribusi kolom target karena ini tuh nanti yang akan berpengaruh terhadap apa saat kita ingin membuat dan merancang sebuah model dari dataset ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini distribusinya itu ada empat variabel atau empat kolom ini. Kemudian ketika kita eh, memanggil data shape, kemudian value counts-nya, bisa dilihat ini A-nya ada dua. Berarti ada salah satu yang memang dia ini kurang apa ya, maksudnya tidak dibutuhkan gitu. Yang harusnya dia masuknya mungkin yang A1 ini masuknya ke A yang 61. Nah, ini nanti akan kita bersihkan di bagian membersihkan data. Kemudian setelah kita selesai melakukan validasi, kita tuh mengetahui bagian mana saja yang bermasalah yang akan kita bersihkan nanti. Kemudian kita lanjut ke menentukan objek data. Jadi di sini ini pada tahapan ini kita menentukan tipe data yang mau kita gunakan untuk mengolah. Istilahnya apa ya? Biar lebih lebih rapih dan juga sesuai dengan kebutuhan dari model kita nanti. Di sini saya pertama membagi kolom bertipe kategorikal dan numerik. Dengan cara kategorikal ini kita gunakan sebagai cat calls, kemudian numeriknya adalah num calls. Dan ketika dipanggil, ternyata memang benar bahwa kolom numerik ini hanya si passion number. Nah, ketika kita coba untuk ngeprint data types-nya, bisa dilihat juga sama ya, ini semuanya objek kecuali passion number. Terus ketika saya coba memanggil values atau isi atau variabel dari kolomnya ini, bisa kita lihat rata-rata mereka itu memiliki 3 sampai 4 values. Ini seperti L core ada mid, high, low, kemudian L serve ada high, low, mid, ada excellent dan segala macamnya. Nah, ini itu kita harus teliti ya, karena kalau misalnya values ini tidak kita teliti, terus tidak kita bersihkan, itu akan sangat berpengaruh terhadap model yang mau kita bangun. Dan bisa dilihat di sini ada bagian comfort sama decision ya. Nah, di comfort ini tuh ini memang apa ada huruf nan ini ya, ada kata nan ini karena memang belum dibersihkan missing value-nya. Nanti kita akan bersihkan. Cuman pada bagian comfort dia itu terdapat values yang tanda tanya seperti ini nih. Ada tanda tanya ini yang dimana ini itu tidak valid dengan teman-temannya. Jadi beda gitu. Kemudian ada dari decision juga. Bisa kita lihat tadi kita kan sudah memanggil ya di bagian validasi data itu terkait decision. Ternyata memang betul bahwa ada values atau variabel A yang dia tuh ada spasinya. Nah, ini nanti bisa kita ubah di bagian membersihkan data dengan cara kita hapus spasinya, kemudian nanti otomatis yang A ini akan masuk ke A yang benar gitu. Kemudian di bagian sini juga di bagian 4 ya, kita juga menghapus kolom yang tidak akan digunakan ketika pemodelan nanti. Karena passion number ini sifatnya seperti ID number ya. Jadi memang dia tidak diperlukan untuk pemodelan, kita drop aja dengan cara pakai ini ya, index 0 ini. Karena dan otomatis passion number itu akan langsung terhapus. Baik, kemudian kita lanjut ke bagian membersihkan data, yaitu tahapan 5. Di sini bisa kita lihat, kita memanggil lagi data missing value-nya ini, masih sama seperti tadi. Kemudian kita menghapus, nggak menghapus, kita imputasi missing value ini menggunakan modus. Kenapa menggunakan modus? Karena LO2, surface TBL, comfort, dan decision itu dia ini belum menjadi sebuah numerik, jadi masih kategorikal dan kolom kategorikal ini kalau mau diimputasi missing value-nya itu menggunakan modus. Nah, ketika kita sudah imputasi missing value dan kita panggil lagi, datanya sudah bersih ya, sudah tidak ada missing value. Kemudian di sini saya ingin membersihkan bagian value dari decision sama comfort ya. Nah, jadi yang decision ini, ketika kita panggil value counts-nya, bisa dilihat seperti yang tadi. Jadi ada A yang ada spasinya ini hanya satu. Nah, kita mau masukkan si angka satu ini ke dalam si A yang
yang ada angka 62 gitu. Nah, jadi di sini saya mencoba untuk menghapus spasi tambahan di kolom decision ADM DECS yang A spasi tadi. Ini dengan cara kita memanggil fungsi strip. Nah, setelah kita memanggil fungsi strip terhadap data dari decision ADM DECS, selanjutnya kita memanggil lagi fungsi value counts-nya untuk melihat apakah datanya sudah benar. Dan ketika kita panggil, ternyata data hanya dan nanti I-nya ada 2. Kemudian untuk convert, bisa kita lihat ya. Jadi di sini itu dia ada apa yang tanda tanya ini, yang dimana ini tuh invalid ya. Nah, kita mau mengganti tanda tanya ini dengan non, biar sekiranya tuh jadi data yang betul dan valid. Nah, di sini kita memanggil dengan cara mengganti tanda tanya ini dengan non dan melakukan pengisian hanya pada kolom convert. Nah, bisa dilihat ya, setelah kita membersihkan values dari convert dengan mengganti tanda tanya ini, ketika kita melakukan print value counts ya, kita memanggil fungsi value counts terhadap data convert atau kolom convert, hasilnya itu seperti ini. 10-nya ada 70, 15-nya ada 16. Nah, Nah, jadi yang tanda tanya ini, dia tuh masuknya ke data atau values yang angka 10. Jadi dari yang awalnya 67, sekarang jadi 70. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita memasuki, maka karena ada passion number, karena kolom passion number. Jadi kita hanya menggunakan berapa ini? 9 kolom. Kemudian kita setelah melakukan beberapa pembersihan, kita harus ngecek juga apakah sekiranya ada data yang terduplikasi. Dan ini saya coba untuk memanggil data duplikat, ternyata terdapat 12 ya, yang harus dibersihkan. Kemudian ketika kita coba untuk memanggil atau menampilkan data duplikat, maka akan muncul nih. Nih ada 12 ya. Nah, ini 12 dikali 2, jadi ada 24 yang ditampilkan. Ada banyak. Kemudian kita eh, mendrop data yang duplikat itu. Di sini saya memanggil nama atau variabel data underscore clean agar kita ini bisa menyimpan data yang sudah bersih ini ke dalam variabel data underscore clean. Nah, ketika kita sudah mendrop data duplikat tersebut dan kita mau panggil data clean-nya ini ya, ketika kita panggil apakah masih ada data yang terduplikasi atau tidak, hasilnya menunjukkan 0, berarti sudah berhasil untuk mendrop data yang kembar atau duplikat. Selanjutnya pada tahapan ini kita juga mengkonversi tipe label data yang dari kategorikal tadi atau objek ke numerik. Nah, di sini kita coba untuk memanggil ini untuk ngecek aja ya. Jadi ternyata masing-masing kolom ini memiliki kurang lebih 2 hingga 4 kategori. Nah, ini ketika kita memanggil data clean-nya, jadi data yang sudah dibersihkan tadi kita panggil masih seperti ini ya untuk head-nya. Kemudian pada tahapan ini kita mulai untuk mengubah kategori kolom menjadi numerik. Di sini saya pakai label encoder. Nah, jadi label encoder ini tuh metode sklearn untuk mengubah data kategori menjadi angka seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini saya memanggil inisialisasi label encoder dengan LE, kemudian kita melakukan encoding terhadap kolom kategori. Nah, sudah dipanggil, berhasil, dan ketika kita memanggil info terhadap datasetnya, maka bisa dilihat bahwa semuanya sudah berubah menjadi integer, sudah tidak objek lagi ya, sudah tidak kategorikal lagi. Dan ketika kita memanggil head-nya, untuk melihat header-nya ya, bisa dilihat yang tadi awalnya ada mid, ada excellent, ada S, ada A, ada I gitu ya. Ini jadi angka semua dari 0 sampai itu tadi apa kategorinya. Misal nih di Elcor ada 3 kategori, berarti dia itu mulai dari 0, 1, mulai dari 0, 1, 2 gitu. Kemudian untuk yang tadi ada convert, dia ada 4 kategori, berarti dia ada 0, 1, 2, 3. Seperti itu.
Baik, sesudah kita membersihkan semua data ya, sudah mumpunilah untuk sekiranya kita mau membuat sebuah model, selanjutnya kita masuk ke tahapan konstruksi data. Nah, konstruksi data ini dia itu bagian untuk menghandling imbalance data. Nah, di sini jadi sebelumnya saya ini karena error and trial ya, saya coba-coba untuk meningkatkan akurasi. Di sini sebelumnya saya mencoba untuk pakai oversampling, tapi nggak pakai Smote. Jadi pakai cara yang pakai import dari random oversampler. Kemudian karena saya rasa akurasinya kok lebih rendah, saya akhirnya pakai dari ini, Smote. Nah, di sini saya pakai Smote. Jadi yang pertama, ini tahapannya sama ya seperti yang tadi, seperti kalau nggak pakai Smote. Cuman di sini saya memang pakai Smote agar meningkatkan akurasi. Di sini yang pertama kita memisahkan fitur X dan memisahkan fitur X dan target Y. Jadi fitur itu X, target itu Y. Jadi fitur itu adalah selain dari kolom decision ADM DCS. Jadi kolom target ini hanya decision. Nah, di sini kita coba Nah, di sini kita sebelum apa ya? Apa handling imbalance data kita ngedrop dulu si decision ini agar dia tuh bisa di handling gitu. Karena kita emang cuma mau handling kolom target. Nah, kemudian ini kita coba visualisasi dari distribusi apa kolom target ya, dari distribusi decision bisa dilihat bahwa angka 0 ini ya, dia tuh menunjukkan jumlah data yang sangat banyak ketimbang angka 1 dan angka 2 yang dimana ini itu jatuhnya undersampling ya untuk angka 1 dan angka 2. Nah, di sini tahapan 6 ini kita mau melakukan teknik oversampling agar ketiganya itu memiliki data yang balance semua dan jumlahnya sama. Di sini yang pertama saya lakukan adalah sudah pasti memanggil library untuk menggunakan Smote. Kemudian setelah itu saya memanggil Smote-nya ini ya, menggunakan variabel Smote ini. Kita panggil fungsi Smote-nya. Nah, sesudah kita panggil, terus kita coba untuk memvisualisasikan distribusi kelas target ini ya, sebelum dan sesudah dia diterapkan teknik oversampling menggunakan Smote. Bisa dilihat ya, yang awalnya datanya ini nggak balance sama sekali, bahkan kelampau jauh ketika kita mengimplementasikan oversampling dengan library Smote, hasilnya sangat pas gitu, sangat rata. Sudah merata, sudah balance. Nah, sebenarnya bagian ini itu dia masuknya ke tahapan ketujuh nanti yaitu menentukan label data. Jadi mungkin saya akan menjelaskan di nomor 7 nanti. Kemudian, nah ini tadi mana ya? Hmm, oh enggak, ini kita menampilkan data terbaru setelah kita menggunakan teknik oversampling. Nah, tadi awalnya tuh jadi mungkin ya kalau misalnya memang kalau kita pakai teknik oversampling otomatis barisnya itu akan bertambah banyak. Jadi di sini kita coba memanggil data terbaru sudah kita melakukan oversampling, terus saya menggunakan variabel oversample underscore data, dan ketika dipanggil, ternyata memang betul bahwa barisnya menjadi 153, tapi kolomnya tetap 9. Nah, kemudian di sini ada korelasi matriksnya. Ada korelasi matriks dengan tampilan seperti ini. Bisa dilihat yang paling tinggi itu yang mana ini? Ini apa angkanya mungkin cenderung itu ya. Mana sih yang paling tinggi? Yang paling tinggi itu menunjukkan yang paling merah. Maksudnya selain di luar satu ini ya. Ini yang paling tinggi yang 0,33. Kemudian yang paling rendah itu ada di 0,0. 0,0 berapa ini?
Ini ada minus 0,098. Ini merupakan hasil dari korelasi matriksnya. Kemudian di sini saya menambahkan kesimpulannya gitu ya. Jadi kesimpulan dari hasil akhir pembersihan data setelah dilakukan cleaning, kemudian konstruksi, bisa dilihat bahwa visualisasi dari distribusi target decision itu sudah sama semua. Kemudian ketika kita memanggil tabel data, setelah data dibersihkan dan dikonstruksi, di balancing datanya, kita manggil oversample data, maka hasilnya menunjukkan dataset ini memiliki baris hingga 153 dengan 9 kolom. Baik, selanjutnya setelah kita eh, mengkonstruksi data, kita menentukan label data. Jadi pada tahapan ini itu kita membagi data antara training dan testing. Jadi kenapa dibagi training dan testing? Agar selama pelatihan model apa ya, model itu bisa belajar dengan baik. Jadi data testing ini tuh untuk memvalidasi gitu. Apakah model ini mampu memprediksi data training itu dengan baik gitu. Nah, di sini saya panggil dulu untuk library train test split-nya. Ini saya yang pakai Smotre. Jadi ini yang tadi biasa, terus ini yang pakai Smotre. Bedanya ya ini variabelnya beda. Kalau ini cuma XY, kalau ini ada X underscore Smotre underscore sample, kemudian Y ini. Terus di sini saya membagi training testnya itu 70-30. Nah, kemudian setelah dipanggil, bisa dilihat bahwa di training itu ada 107 data, kemudian di tes itu ada 46 data. Baik, setelah kita menentukan label data, kita selanjutnya membangun model ya. Di sini model menggunakan decision tree classifier, karena memang itu disuruh Pak Junta untuk menggunakan decision tree. Di sini saya menginisialisasi model terlebih dahulu, kemudian ini untuk melatih model. Nah, di sini kita masuk ke evaluasi model. Nah, evaluasi model ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar akurasi, terus confusion matrixnya seperti apa, kemudian presisi recall, F1 score-nya seperti apa. Nah, ketika dipanggil, ini saya belum menggunakan randomized search ya. Ini mendapatkan akurasi 0,78 dengan presisi recall F1 score-nya mungkin agak kurang apa ya, kurang rata gitu. Mungkin karena memang keterbatasan dataset dan sebagainya. Kemudian ini kita melakukan visualisasi ya. Ini visualisasi itu seperti ini. Nah, kita skip ke bagian ini, randomize search CV-nya. Kita menggunakan, karena memang disuruh pakai randomize search, di sini saya menggunakan randomize search. Sini untuk para muridnya saya menggunakan kriterian ini, gini, kemudian kedalaman dalam mengambil keputusannya saya ambil angka segini, jumlah minimumnya, jumlah sampel pada daunnya juga seperti ini. Kemudian ketika dipanggil, akurasinya itu mencapai 0,78. Ini terbilang agak itu ya, agak kecil gitu ya. Kemudian di sini saya mencoba untuk memanggil confusion matrixnya sama ini ya, akurasi presisi recall F1 score-nya bisa dilihat bahwa untuk presisi 78, recall 78, advance score 78, jadi rata. Kemudian untuk akurasinya mendapat angka 78 juga. Untuk confusion matrixnya ini agak kurang baik ya untuk membaca sebuah data, untuk memprediksi sebuah data, terutama di variabel I dan A. Jadi ada beberapa data dari I, ada 4 ya, ada 4 data dari I yang terbaca sebagai data A, kemudian ada 5 data A yang terbaca sebagai I. Nah, untuk data yang paling baik hasilnya itu didapat dari data S yang dimana menunjukkan warna biru pekat di bagian tengah. Berarti dia itu mampu untuk membaca datanya sendiri gitu. Jadi nggak keliru meskipun masih ada satu ya yang data S membacanya menjadi data A. Eh, Baik, sekian penjelasan terkait codingan workshop saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata atau mungkin salah penjelasan. Terima kasih.